kawan-kawan yang di GAPI juga walaupun kita nggak secara resmi GAPI itu dibubarkan, itu juga udah nggak ada kegiatannya gitu loh. Iya, kayaknya GAPI Jadi itu statusnya gantung ya Pak ya. iya, statusnya gantung. Ya. Oke nih Jadi Pak. rapih lah pada waktu itu. Oke, sekarang ini saya penasaran nih Pak Oki itu kan masuk organisasi MAPI berarti sudah lama banget tuh Pak. Bahkan Ya, mungkin sejak Sekjen tadi Pak ya. Bagi ya Pak. waktu dengan kantor KJPP atau dulu PT-nya gimana Pak? 50-50 kah? Atau siang di MAPI malam di kantor atau seperti apa nih Pak? Wah ini rahasia nggak sih Pak? Enggak Pak, saya harus menyebutkan bahwa begini Pak, ini bukan hebatnya bagi-bagi ini. Cuma saya sekali lagi saya memang diuntungkan banyak Pak dengan berada di dalam lingkungan yang saya didukung oleh orang-orang yang bisa saya andalkan. Tadi saya bilang waktu saya jadi ketua itu ada Pak Hamid jadi ininya, jadi Sekjennya ya. sekjennya. Aman hidup saya Pak ya, pada waktu itu. Terus ketika saya jadi dewan penilai ya, yang di dewan penilai itu saya ada Pak Toyo, Pak Abdullah Fitriantoro, Ya, ya. ya Pak. Di periode pertama dan periode kedua Pak Toyo itu bantu saya banyak sekali, ya. Sehingga saya agak tenang juga hidup saya pada waktu itu, ya. Dan juga memang dewan penilai pada waktu itu nggak terlalu banyak. Nah, ketika di periode yang terakhir, ini sebenarnya periode yang saya tadinya nggak mau, tapi terus kemudian ini Pak Hamid nih yang harus bertanggung jawab. Beliau yang maksa saya untuk maju. Saya bilang, Pak Hamid, saya hanya mau maju kalau saya dibantu oleh tim yang kuat, karena saya nggak mau kerja sendiri. Ya. Nah, alhamdulillah saya dibantu oleh Pak Budi Prasojo dan oleh Pak Mutakin. Nah, dua orang ini kan militan, Pak. Oh iya. Ya. Udah, jadi hidup saya tenang lagi, Pak. Jadi kalau bicara bebannya berat, tapi membaginya enteng, Pak. Yang paling berat itu sebenarnya kalau kemarin periode yang kemarin itu yang paling capek itu sebenarnya Pak Budi Prasojo, Pak. Karena beliau kantornya pas di sebelah MAPI, jadi kalau ada apa-apa dia syaratnya pasti Pak Budi Prasojo. Nggak bisa lari. BP. Kalau saya nggak bisa, Pak BP lagi yang bisa. Wah, luar biasa itu. Jadi gitu Pak. Dan di kantor saya juga alhamdulillah Pak, kami karena di sini tim saya juga udah cukup. Kalau saya kan di kantor ini relatif saya lebih banyak merekrut karyawan yang baru Pak, fresh graduate. Jadi kerjaan saya yang penting saya ngedidik mereka dengan baik. Setelah itu kerjaan insya Allah lancar. Jadi saya nggak usah terlalu menghabiskan gitu, waktu untuk meriksain terlalu banyak gitu loh. Tapi sekarang waktunya jadinya Pak. Iya Pak, sekarang setelah saya lihat-lihat emang kayaknya Tuhan ngaturnya gitu Pak. Ya, saya selesai di MAPI, ya, Pak Toha nggak ada. Jadi memang ini Tuhan punya rencana tuh mungkin seperti itu Pak. Jadi saya disuruh, lo nih ngurusin nih kantormu nih, gitu kan. Luar biasa. Ini. Ya, timingnya memang begitu timingnya. Sekarang saya nanya sebagai dulu pernah DP Pak ya, Dewan Penilai 2 periode. Ini Ya, Pak. kasus yang paling berkesan Pak, yang saya nggak tahu, kesan kan bisa positif bisa negatif Pak ya. Bisa berat, bisa seperti apa lah, tapi ada sesuatu yang tidak bisa terlupakan lah. Itu yang seperti apa nih Pak? Yang masalah apa nih? Ada dua Pak yang saya paling ingat. Yang pertama itu adalah kasus pertama saya ketika Dewan Penilai. Itu kasus di TVRI. Ya, kita nggak tahu bagaimana harus bersidang Dewan Penilai. Ya. Belum ada sidang waktu itu. Jadi gini Pak, ke Dewan Penilai sebelumnya itu kasusnya hampir nggak ada Pak, kecuali ada kasus besar yang memang akhirnya nggak bisa diurus juga, maksudnya nggak bisa terlalu besar untuk ditangani, ya karena udah kasus ex-BPPN lah pada waktu itu. Ya. Itu waktu Dewan Penilai sebelumnya ya, jadi saya bukan sebelum saya jadi di Dewan Penilai.
Nah, ketika saya jadi dewan penilai, langsung masuk satu kasus TVRI, ya. Kita nggak tahu gimana cara bersidangnya yang benar, ya. Akhirnya ngaranglah kita. Nah, itu saya, Pak Toyo, dan beberapa dewan penilai pada waktu itu sambil berdiskusi juga dengan dewan penilai sebelumnya yang ternyata juga nggak punya ketentuan bagaimana bersidangnya itu, Nggak ada gimana ini. prosedurnya. Nggak ada kasus yang mau dibahas pada waktu itu sebelumnya gitu loh. Ada satu kasus besar tapi nggak bisa di handle, is too big gitu loh untuk dimunculkan gitu loh. Sebenarnya Pada ada, waktu itu. Pak. Ini saya jadi motong nih. Sebenarnya ada, Pak. Satu kasus pas saya meriksa pertama kali itu. Jadi waktu Nah, kita panggil dewan penilai, saya nggak cerita lah kasusnya ya. Yang penting ada satu case, kemudian kita lihat itu berat gitu kan. Kemudian kita panggil dewan penilai. Kemudian waktu kita tunjukkan kasusnya, tapi kita nggak sebut nama, Pak. Nah, kita nggak sebut nama, wah luar biasa Pak efeknya. Wah ini tidak profesional, ini etikanya gimana lah, kompetensinya hancur lah, apalah gitu kan Pak. Udah selesai kan, kita rekap semua. Ya karena waktu itu setelah selesai kita rekap kan biasa kita simpulkan, oh kesimpulannya seperti ini. Kemudian dari DPAJP waktu itu ya, Direktorat Pembinaan Kompetensi. ya Kita kasih DPRJP. nih sanksi nih Pak. Mungkin bocor ya. Mungkin bocor waktu itu kan di awal-awal sebelum sanksi. Saya lupa sebelum atau setelah sanksi itu dikeluarkan. Mendadak Pak, seingat saya itu Pak Baroto langsung ngontak ke kantor mau menghadap gitu kan. Begitu menghadap ya minta dibantu lah apalah gitu. Waduh, ini udah berat juga kalau udah keluar sanksi kan kita repot Pak nariknya kan Pak. Jadi ya akhirnya tetap sanksinya keluar gitu. Nah, cuman saya nggak tahu ketika Pak Baroto datang itu ada proseskah di Dewan Penilai. Tapi kayaknya Bapak jawab bahwa sebenarnya dulu itu nggak ada sidang Pak. Jadi mungkin kontak-kontakan telepon aja kemudian udahlah kita ngadep aja kayaknya sih gitu Pak ya. Nah, bisa lanjut Iya Pak. betul Pak. Jadi memang pada waktu itu akhirnya kasus TVRI itu karena bawa pengacara Pak. Oh heboh Ya. itu ya. Nah, jadi heboh. Jadi kita nggak tahu gimana harus bersidang, padahal yang kita harus hadapi pengacara. Ya. Nah, itu jadi saya menjadi sangat ingat sekali karena kita harus memformat segala macam, bikin berita acara itu kayak apa, kita meriksa caranya bagaimana, yaitu belajar langsung di tempat lah kurang lebih jadinya gitu langsung. Itu satu Pak yang saya ingat. Yang kedua itu saya nggak tahu itu periode saya yang pertama apa periode saya yang kedua, itu mohon maaf kasusnya almarhum Samsul Hadi Pak. Itu kasus yang sampai hari ini saya masih belum bisa berdamai Pak dengan kasus itu. Ya. Karena saya terlibatnya dari awal. Dari awal itu artinya dari belum menjadi tersangka. Ya. Saya dipanggil kejaksaan, saya melihat ini nggak ada masalah apa-apa, dan ini sebenarnya kalaupun masalah mestinya minor, ya, mestinya nggak ada masalah. Terus kemudian udah mungkin aman nih mestinya, ya. Jadi pada waktu itu ternyata nggak lama kemudian beliau dijadikan tersangka. Ya. Ini menurut saya sesuatu yang aneh sekali ya. Alasan apa untuk bisa membuat jadi tersangka? Ya. Dan itu disitulah saya merasa bahwa ini nggak bisa begini. Makanya itu undang-undang penilaian menurut saya menjadi penting banget nih kalau kayak begini. Kenapa? Karena kalau dilihat itu main ambil aja aturan KUHP ya, pidana ya bahwa ini gini masuk ke tempat orang ya. Jadi apa namanya tuh trespassing ya, masuk ke tempat orang itu tanpa izin ya. Salah satu yang dituduh gitu ya, saya lagi jadi mikir wartawan itu kalau lagi melakukan pekerjaannya dilindungi ya. Ketika dia melakukan pekerjaan wartawannya dia dilindungi ya, nggak boleh diganggu. Mestinya penilai gitu ya. Waktu itu saya pikir mestinya penilai gitu ya. Ketika dia melakukan pekerjaan penilaiannya dia harus dilindungi untuk bisa dia mendapatkan informasi yang benar, yang akurat, maka dia harus dilindungi. Kalau enggak, nanti dia nggak bisa mendapatkan informasinya. Ya. Nah, tersadar dari situ ya, ini undang-undang penilai yang harus menjawab. Kenapa? Karena kalau bicara aturan yang umum, siapapun masuk ke dalam tempat itu tanpa izin itu dianggap melanggar.
Sementara ketika kita melakukan penilaian, wartawan itu kan tidak boleh menghalang-halangi kegiatan wartawan gitu. Mestinya juga ada dong, nggak boleh menghalang-halangi kegiatan penilai gitu loh. Oke Pak, ini saya potong sebentar nih Pak. Jadi pada waktu itu ya, penegak hukum itu tidak seperti skema sekarang Pak ya. Jadi penegak hukum itu mengkontak asosiasi, kemudian komunikasi dengan dewan penilai, kemudian diproses dulu secara profesi dulu lah kira-kira, meskipun sementara ini kan memang belum ada undang-undang. Justru itu yang makanya saya bilang tadi di awal, saya belum bisa berdamai dengan kasus itu. Ya. Kenapa? Karena saya pada waktu itu berusaha meyakinkan jaksa, ini harusnya dibawa ke sidang profesi dulu. Seharusnya ini dibawa ke sidang profesi, baru setelah itu ada putusan dari sidang profesi bilang ini salah atau benar, baru bisa. Gitu kan? Ya, memang ada kesalahan-kesalahan, ya pastilah Pak ya, karena ada aja lah kesalahan itu. Ya. Tapi kesalahannya kan minor. Ya. Nah, cuma ketika ngelihat gelagat di sana yang kayaknya nih nggak imbang nih kayaknya nih, ya sehingga kita juga berpikir nih kalau dibawa ke sidang profesi, sementara nanti ada catatan sedikit aja dari sidang tersebut yang bilang bahwa ada perbedaan atau ada penyimpangan di mana gitu, satu aja walaupun nggak signifikan itu bisa dibawa juga nih. Ya. Jadi lucunya memang, tapi sebenarnya sih masih sampai sekarang juga seperti itu. Aparat hukum itu kalau mau menuntut itu tampaknya bukan masalah angka, Pak. Ya. Karena kalau bicara angka kayaknya ya penilai lebih pintar lah ya angkanya gitu ya. Tapi yang dilihat itu prosesnya semua. Ya. Walaupun proses yang dimaksud itu adalah proses-proses yang mungkin minor gitu, tapi akhirnya di situ ya emang ada hikmahnya. Kejadian tersebut membuat kita menjadi lebih hati-hati melihat resiko hukum dari proses pekerjaan yang kita lakukan. Gitu sih Pak. Itu sekarang masih nggak bisa hilang dari ingatan tuh Pak ya. Di hati tuh kayak ganjel gitu ya Pak. Ganjel Pak, ganjel Pak. Padahal sekarang lebih banyak lagi loh Pak. Cuman saya kan nggak mau bocorin ke Bapak aja nih. Justru itu Pak, makanya kemarin waktu saya jadi ketua MAPI yang kemarin itu, Pak Setiawan, Pak Toyo itu suka ngajak saya ikut meeting. Ini ada kasus ini Pak, ayo Pak ikut Pak. Enggak, saya bilang. Saya tahu itu pusing nanti mikirinnya. Kan udah ada dewan penilai. Gitu. Dan dibawa di hatinya nambah lagi Pak ganjelnya nanti. Nah, betul Pak. Beban Pak, bebannya itu sangat berat Pak secara psikologisnya. Nah, jadi salut dengan dewan penilai Pak, yang terutama yang kemarin yang saya tahu kasusnya banyak sekali, ya itu mentalnya hebat Pak. Gitu. Ya, mudah-mudahan jadi amal baik tuh Pak semua Pak. Amin, amin. Udah replace sih Pak, tapi sebagian kan masih ada yang periode sebelumnya itu ya. Nah ini dengar-dengar nih Pak, dulu pernah dituntut Bapak, Pak Hamid atau MAPI ya Pak, 1 triliun ya? Apa Pak ceritanya itu Pak? Waktu itu ketuanya Pak Hamid, saya ketua Dewan Penilai, dituntut 1 triliun. Nah itu Pak kasus yang tadi itu seru kan, jadi dianggap kita tidak menjawab Pak. Jadi ada somasi ya jadinya namanya mungkin ya. Terus kemudian tuntutlah kita 1 triliun. Ya, tapi ya itu Pak, ya disitulah kita harus belajar hukum Pak. Ya. Pada waktu itu saya Pak Hamid ya sama-sama nggak ngerti Pak. Ada tuntutan gini 1 triliun nih, gimana nih? Gini, udah heboh aja gitu. Heboh Pak, heboh. Ya. Waktu itu Pak Ruki salah satu dewan penilai, ya. Nah, beliau rada lebih ngerti hukum dibanding saya, ya. Terus kemudian seingat saya beliau entah anaknya, entah mantunya, entah saudaranya, saya lupa persis, mohon maaf, itu ada pengacara. Ya. Nah, berdiskusilah dari berdasarkan akhirnya bisa diselesaikan dengan baik. Ya. Nah, baru belakangan ini saya itu begitu ya memang permainannya kalau hukum ya.
pokoknya tuntut aja dulu gitu kan. Kayak gertak Sampai aja orang, dulu gitu ya. oh itu tuh begitu ya. Nah, cuma kan kita kaget Pak, surat dari pengacara gini kita kaget. Ya, sebentar waktu itu suatu pengalaman pertama tuh, jadi kita bingung. Ya. Cuma tampaknya sekarang udah jadi hal yang biasa tuh. Oh, kalau somasi jadi hal yang biasa, Pak. Tapi kalau berita acara, pas kita baca di berita acaranya dengan tersangka, titik, MAPI certified. Nah, itu kita baru tuh. Itu kita tuh baru melek tuh. Waduh, ini udah tersangka gitu kan. Dan itu kadang-kadang pas kita mau tanda tangan baru nongol tuh kalimatnya, Pak. Pas Iya. belum tanda tangan nggak ada tuh waktu di email gitu kan. Waktu kita jawab berita acara, nggak kelihatan tuh background ceritanya. Ya. Begitu mau tanda Sama dengan tangan. tadi Bapak cerita dengan Dewan Penilai kan, berdiskusi, ditanya jawab, tanya jawab, terus kemudian begitu dibuka namanya baru kaget kan. Wah iya langsung lah Pak. Itu sesuatu banget. Kalau dari sisi regulator ya ini kegagalan ini kalau sampai ada yang masuk gitu kan. Dari pembinaannya seperti apa begitu. Tapi itu latar belakangnya apa sih Pak? Kok kemudian dituntut 1 triliun? Ini saya nggak tahu nih Pak. Saya cuma denger Enggak, doang itu. itu ini Pak, itu dianggap kita nggak mengabaikan, tidak merespon Oh, surat dari mereka, ya karena mereka minta untuk diproses, ya. oh, Nah, waktu minta diproses itu kan gini, maka tadi saya kan bilang ke Bapak bahwa proses kita itu kita tuh belum pernah punya proses yang sebenarnya itu kayak apa, jalan kita tuh seperti apa, ya. Sehingga kalau kita bilang kita nggak proses, itu buktinya apa? Ya, kita nggak punya prosedur untuk berproses kok, gitu kan. Jadi kalau saya bilang kalau saya mengabaikan itu kan kalau misalkan saya nggak proses Pak ya, kita berproses tapi kita waktu itu nggak terdokumentasi proses itu gitu. Nah, jadi bagaimana kita merespon surat itu kan waktu awal-awal itu belum ada aturannya, belum kita atur lah. Ya. Jadi belajar banyak kita dari situ, maka akhirnya diatur semua tuh. Jadi kalau ada surat aduan kita harus jawab paling tidak sekian hari sebelum ininya harus kita jawab dulu. Bisa diteruskan atau tidak bisa diteruskan itu harus dijawab. Nah, itulah Pak, jadi bekal buat Dewan Penilai berikutnya. Akhirnya banyak hal yang memang kita penilai sih Pak, bukan orang hukum, jadi akhirnya banyak harus belajar. tapi itu kalau nggak salah jadi rekomendasi juga ke Dewan Penilai yang baru ya Pak. Ada apa harus bikin prosedur SOP apa gitu. Ya, sebenarnya kan Dewan Penilai udah ada Pak SOP-nya, cuma yang kemarin direkomendasikan itu untuk disosialisasikan dan diumumkan, bahkan kalau nggak salah kemarin di Munas itu mintanya dibawa ke Rakernas sehingga bisa dibahas dulu gitu. Siap Pak. Nah sekarang kita bicara profesi nih Pak. Secara profesionalnya Bapak selaku penilai. Ya. Selaku penilai sampai dengan saat ini sejak Bapak masuk jadi penilai, sejak zamannya jempol ditiup. Itu penugasan penilaian yang paling berkesan Pak. Boleh cerita nih Pak. Pasti yang teringat itu penugasan pertama dulu Pak. Ya. Sebenarnya penugasan yang awal-awal saya itu ada beberapa yang menarik buat saya, bahkan ada satu yang sering saya ceritakan di kelas sebagai salah satu contoh dalam penilaian. Jadi dulu saya pernah melakukan penilaian satu rumah yang super mewah, ya. Nah, itu itu sering saya jadikan contoh karena pada waktu itu saya terkesan sekali, ya, dengan kawan saya yang waktu itu senior ya, jadi saya yang nggak ngerti apa-apa tentang penilaian, diajak ikut melakukan inspeksi lapangan, ya. Jujur Pak, tugas saya narik meteran Pak, ya. Cuma narik meteran karena saya nggak ngerti apa-apa, ya. Dan pada waktu itu ini saya sebut nama karena ini saya harus sebut karena beliau berkontribusi membuat saya jadi melek juga penilaian, itu kawan saya Pak Toto Lispito Pak, sekarang masih aktif juga di penilai. Itu kita melakukan penilaian suatu rumah yang sangat mewah menurut saya pada waktu itu, sehingga disitulah saya paham bahwa ada penyusutan fungsional. Nah, pada waktu itu mungkin Pak Toto Lispito tidak menyebut itu penyusutan fungsional, tapi bilang, oh iya Bapak ini rumahnya
nggak normal ininya, spesifikasinya nggak umum, sehingga ini nggak bisa kita serap semua biaya pembangunannya. Oh, setelah saya, bisa begitu ya, saya gitu. Oh, gitu ya. Tapi itu belum pakai waktu itu Pak Toto Lispito nggak nyebut itu adalah penyusutan fungsional. Cuma saya bilang, oh iya benar juga ya. Orang kalau mau bikin rumah yang super mewah sehingga nggak normal, itu maka orang yang mau beli nanti kan nggak akan semuanya bisa dia serap, bisa dia senangi ya. Jadi ada kenapa kalau nggak normal itu berarti harus turun nilainya. Oh iya. Nah itu setelah saya belajar lagi, oh itu yang namanya penyusutan fungsional. Itu salah satu yang sebenarnya sederhana Pak, tapi itu membuat saya jadi melek tentang penilaian gitu. Lain-lain sebenarnya ada yang kalau di sebenarnya yang berkesan lagi, ya itu sih Pak, di tempat kami itu waktu zamannya masih banyak penilaian untuk biological asset, itu sampai melakukan penilaian ke Afrika. Wah, ya. Objeknya apa tuh Ya, Pak? Sawit juga atau? sawit, karet itu Pak. Itu yang berkesan juga buat saya karena menarik. Kenapa menariknya? Bukan karena jalan-jalan ke Afrikanya, cuma kok iya nyarinya penilai Indonesia gitu. Itu saya mau tanya Pak, kok bisa ceritanya boleh nih Pak? Iya, saya juga waktu itu bingung ya. Ya ini balik lagi Pak, puji syukur, alhamdulillah ya. Jadi kita ada melakukan satu penilaian kebun, yang kebunnya tersebut ternyata milik satu grup, yang grup ini ternyata bekerja sama dengan satu BUMN di Afrika untuk mengelola satu kebun di Afrika. Sehingga terus kemudian muncul biological asset, ya fair value untuk biological asset, biological asset yang versi lama Pak ya, ya. yang semua tanamannya harus dihitung, bukan buahnya saja. Ya. Jadi pada waktu itu auditornya mensyaratkan untuk dilakukan penilaian oleh penilai yang independen. Ya. Nah, mereka punya dua pilihan, ya, karena ini sawit. Kalau di Afrika nggak ada penilainya yang dianggap mumpuni untuk melakukan itu, disarankan oleh auditornya itu adalah cari aja penilaian dari Malaysia atau dari Indonesia yang kebun sawitnya juga banyak. Kebetulan dia bekerja sama dengan perusahaan Indonesia, ya. Maka dicarilah penilai kepada si perusahaan tersebut, dan kamilah yang muncul karena kami pernah melakukan penilaian atas kebun mereka ini. Jadilah kami ke sana, ya. Dan tahulah Afrika itu kayak apa, ya. Yang kita pikir kayak bergurun, padang apa banyak itu ternyata ya sama aja kayak Kalimantan. Oh gitu ya, saya belum pernah ke sana sih Pak. Tapi ini Pak, ini kita agak lompat dikit Pak. Tadi bicara Afrika kan. Nah, saya beberapa waktu lalu pernah sempat menangkap ya informasi dari Pak Oki ya. Jadi di masa pandemi ini kan inspeksi terbatas Pak. Sehingga mungkin orang mau nggak mau kalau nggak memanfaatkan teknologi informasi ya memanfaatkan orang yang ada di sana kan kira-kira seperti itu. Nah Pak Oki kan sempat jelaskan tuh pakai semacam aplikasi atau apa karena kebetulan saya juga waktu ini sempat sih beberapa waktu lalu nonton di Price Foundation juga ya mereka cerita itu mereka juga bikin semacam webinar ya menjelaskan ke anggota bahwa oh cara memilih aplikasi itu seperti ini. Saya jadi kepikiran, ada ya aplikasi gitu. Awalnya itu begitu Pak Oki sampaikan, berarti ada juga yang sudah pakai di Indonesia. Ini boleh cerita nih Pak. Ini buat sharing kita semua lah. Siapa tahu bermanfaat. Aplikasi apanya nih Pak? Nah, jadi aplikasi itu bisa pertama inspeksinya Pak. Ya kan? Karena inspeksi itu jadi bukan masalah proses penilaiannya. Kalau itu kan kita udah lama sih sebenarnya ada apa namanya computer assisted valuation semacam gitu-gitulah ya Pak ya. Tetapi inspeksinya Pak, gimana inspeksi itu kan kalau kita ke lapangan, sorry itu saya kalau bukan kita sendiri, kita kan kadang nggak yakin tuh yang sebenarnya ditunjukin tuh di kamera tuh objek bener nggak gitu ya. Tapi kalau pakai aplikasi kan GPS-nya kedetek juga koordinat, kemudian time-nya, oh ini emang
real time sekarang gitu-gitu gitu. Sebenarnya itu nggak sih Pak yang dimaksud Pak Oki waktu webinar kalau nggak salah ya berapa waktu lalu itu? Iya Pak, jadi sementara sekarang kan teknologi sudah tersedia Pak. Ya, ini di tempat saya juga beberapa kali kita terpaksa melakukan inspeksi yang secara virtual. Ya, nah, walaupun kayaknya canggih gitu ya, sebenarnya itu sesuatu yang sekarang itu biasa aja sih gitu ya. Ya, kita aja sekarang secara virtual gini kan. Sehingga apa? Sehingga ya bukan sesuatu yang mewah banget sih kalau misalkan kita bisa melakukan inspeksi virtual. Jadi yang kemarin saya lakukan itu sebenarnya sederhana saja teman-teman di tempat saya itu kita pakai Zoom, terus kemudian karena Zoom nggak ada ininya, nggak ada GPS-nya, itu, nah jadi kita double dengan pakai WA dengan handphone. Ya, memang itu jadi kesannya jadi ada dua lah jadinya yang kita pakai ya. Kita minta mereka menggunakan HP ya, supaya bisa ke-track ada geotag-nya di sana. Ya. Di foto kita perintahkan untuk difoto dan seterusnya sehingga geotag-nya juga dapat di situ. Dan timestamp-nya kan ada tuh Pak. Kalau di file JPG-nya itu kan kelihatan semua tuh. Koordinat itu. Nah, itu sekarang ya saya belajar dari tim saya yang anak-anak muda Pak, yang milenial. Bisa Pak, ini gini, nggak usah pakai macam-macam nih, pakai WA aja udah ketahuan kok ini. Yang penting dia kirim, kita perintahin gini. Oh iya, sesuatu yang bukan sesuatu yang rumit-rumit banget sih gitu ya. Jadi persis seperti kayak kita lagi survei kayak ke lapangan, didampingi oleh counterpart lapangan kita, terus kemudian kita berkeliling lah, cuma kita perintahin kawan counterpart kita, Pak yang ini, coba ke tempat yang ini. Tapi memang sebelumnya kita udah harus punya denah, udah punya draft listnya, sehingga kita bisa arahkan mereka untuk ke tempat-tempat yang menurut kita penting untuk kita ketahui. Jadi langsung gitu Pak, oh ini belok kiri dulu Pak, belok kanan gitu dia ngikutin gitu ya. Live Pak. Jadi kita live. Jadi live itu jadi kawan-kawan di sini juga jadi dapat feel-nya Pak. Oh di sini, oh gini Pak, itu kan denahnya udah kita dapat, bahkan mungkin sebelumnya kita bisa ambil juga dari Google Map gitu kan, sehingga kita juga tahu posisi-posisinya. Ya kita bisa minta ke mereka tuh ambil foto di sini, ambil foto di situ. Itu tampaknya efektif sih Pak. Ya. Kalau efisien pasti Pak. Ya. Oh iyalah. Tapi tampaknya efektif. Dan lebih sehat Pak ya. Iya Pak. Dan itu klien kita juga senang karena kita nggak terlalu gangguin mereka. Yang penting jadwalnya cocok. Oh iya, itu kan gampang tuh kalau kayak gitunya. Jadi di tempat saya juga, nah ini yang menariknya di yang kami lakukan itu seharusnya kan inspeksi kan misalkan cuma 1 atau 2 orang yang ke lapangan nih. Ini bisa rame-rame Pak. Ayo sekalian nih tim yang ini sekalian biar jadi belajarnya rame-rame. Oh nonton bareng gitu. Ya, nonton bareng. Oh gini, oh iya, oh gini. Jadi lihat, oh ini misalkan ada mesin ini, oh yang dimaksud mesin ini. Jadi yang bukan penilai mesin pun bisa ikut nonton. Oh begini yang dimaksud, apa yang ditanyain. Jadi dia ngikutin. Kan kalau misalkan inspeksi langsung itu kan yang inspeksi aja yang tahu Pak. Oh ya. Itu kayak rahasia pribadi sih. Iya, cuma dia doang kompetensinya dimiliki oleh siapa yang ke lapangan, ilmunya pengetahuannya siapa yang ke lapangan. Sementara kalau yang sekarang ini dengan cara virtual ini, siapa yang punya kesempatan untuk ikut aja, mumpung lagi kosong, ya masuk ke ruang meeting bareng-bareng liatin tuh. Dan lebih safe ya buat pimpinan ya. Jadi ketahuan nih, ini barangnya ini nih. Jadi begitu nanti adjustment ada yang aneh-aneh, wah. Itu dia Pak. Saya bisa ikutan juga kan jadinya kan. Siapin aja layar yang gede gitu kan, ini ada proyek nih listnya nih, inspeksi tanggal sekian nih, siapa yang ikut gitu kan. Wah, ini sekarang teknologi tersedia Pak dan nggak mahal ya, alhamdulillah tuh. Pulsa aja sebenarnya Pak ya, pulsa internet maksud saya. Internet aja, udah tinggal pakai wifi jadi selesai semua. Wah mantap nih Pak, ini insya Allah sharing bermanfaat untuk semua lah Pak, terutama yang agak gaptek atau ragu. Biasanya ragu sih Pak, karena ini jangan-jangan, nah kayak gitu-gitulah. Tapi yang paling repot, saya termasuk orang yang tadinya meragukan Pak. Oh iya?
ya. Jadi ketika diceritakan sama teman-teman saya di sini yang anak-anak milenial itu, ini bisa begini Pak, ini gini gini gini. Terus untuk tahu persisnya ini gini aja Pak caranya Pak. Oh, iya ya, tadi juga ya. Nah ini mungkin yang untuk kawan-kawan yang zaman kolonial ini mungkin harus lebih terbuka mendengar kepada kawan-kawan yang milenial, karena memang anak-anak milenial ini kan lebih on hands ya dengan teknologi. Ya, hari-hari nggak bisa lepas mereka itu. Ya, mendingan nggak makan daripada nggak punya kuota katanya. Soalnya ada yang happening baru lagi nih kan Pak, marketplace untuk penilai, tapi nanti kita bahas lah lain kali. Seru soalnya ini rame juga ini. Wah, ini bisa ini bisa itu. Awalnya orang challenge tapi lama-lama gabung aja gitu kan. Tapi itu sesuatu yang iya kan nambah pasar juga sebenarnya gitu kan Pak. Tapi nanti lah insya Allah lain kali kayaknya itu seru juga itu untuk dibahas. Nah, ini mungkin saya udah ganggu Bapak lama, ini luar biasa. Saya pikir tadi 30 menit selesai, itu ternyata bicara nostalgia itu seru Pak ya. Kalau udah tua senangnya nostalgia Pak? Enggak lah Pak, masa sih udah tua Pak. Kalau saya hitung-hitung prediksi saya harusnya Bapak enggak setua itu lah, enggak setua statementnya lah. Menolak tua Pak. Ya tua itu takdir Pak, kan bukan pilihan. Tapi kitanya sendiri yang gimana manage-nya gitu kan. Nah ini saya bikin tagline buat Bapak nih. Tapi saya yakin Bapak sepakat ini. Ini bukan bicara kampanye, saya nggak nyebut sepakat lagi. Ini udah lewat Pak ya kampanye. Udah lewat nih Pak ya kampanye. Jadi kalau saya bikin tagline untuk Bapak nih ya. Purna tugas bukan berarti purna bakti. Setuju nggak Pak? Setuju Pak. Nah, kalau kayak gitu Bapak setuju nih kiatnya apa nih Pak untuk secara konstruktif memberikan masukan ke MAPI. Tapi Bapak kan ya sementara ini masih di lingkar luar sih. Saya ini Pak, sedikit prolog nih Pak. Saya kepikirannya itu gini, saya pernah baca ya saya lupa bukunya Pak Habibie yang mana gitu. Itu Pak Habibie cerita bahwa setelah beliau purna tugas sebagai presiden, ternyata beliau itu diundang di suatu lembaga internasional di mana isinya itu istilahnya mantan-mantan presiden negara-negara yang dianggap bisa memajukan bangsanya lah, luar biasa lah gitu jasanya, sehingga nanti kalau umpamanya ada masalah yang mungkin sifatnya global, itu organisasi bisa memberikan rekomendasi mungkin kepada PBB atau kepada negara-negara yang bermasalah gitu. Tapi ini di MAPI kan nggak ada nih Pak. Nah ini kalau boleh nih Pak, kiatnya kira-kira apa sih Pak yang Bapak kira-kira bisa kontribusi meskipun Bapak di luar organisasi gitu, tapi terhadap MAPI. Satu gini dulu Pak, ini memang ini perlu untuk dipahami. Jadi berkontribusi kan nggak harus menjabat sesuatu. Ya, saya setuju Pak. Nah, dan ketika kita sudah nggak menjabat, ya, maka ini pandangan saya nih pribadi Pak ya, kita harus secara legowo memberikan kesempatan kepada yang melanjutkan untuk melakukan yang menurut mereka baik, ya, tanpa harus terlalu banyak ikut campur, ya, atau nih mohon maaf nih, malah mudah-mudahan nggak terjadi di saya, malah menjadi seperti orang yang merongrong kepengurusan, ngerecokin ya? Gitu. Direcokin, ya. Jadi bahasanya ya kalau emang gitu kenapa yang kemarin-kemarin nggak lo kerjain kan gitu kan? Waktu lo jabat kenapa nggak lo kerjain gitu. Nah jadi insya Allah saya mau mencoba untuk menahan diri untuk grecokin itu, ya. Kenapa nggak produktif Pak? Ya, lebih baik melakukan sesuatu yang produktif, ya. Tapi tentunya ya bukan berarti itu nggak mau berkontribusi, ya. Saya membuka diri bukan ini artinya pasti kalau misalkan diminta untuk melakukan sesuatu, ditugaskan sesuatu yang saya mampu lakukan, tentunya saya bersedia, ya. Kalau memang harus untuk memberikan saran, ya,
Nah, ini yang saya belajar nih Pak. Nah, mungkin Pak Firman lebih paham dibanding saya. Jadi kalau mau memberikan saran atau menasehati pemimpin, itu harus di ruang tertutup, bukan di ruang terbuka. Jadi nggak usah naruh saran atau kritik itu di WA group, Di medsos. nggak perlu, ya. Itu kasihan yang dinasehati. Itu haters, Pak. Iya, jadi kalau mau langsung aja ketemu atau bicara langsung, sampaikan apa yang Anda maksud. Yang penting sudah disampaikan. Nggak perlu terus kemudian memaksa siapapun yang kita nasihati untuk ikut. Ya, tuh apa Rasulullah kan nyontohinnya gitu, Pak. Ya, ya. Ya, berdakwah saja sudah. Ya, tugasnya cuma menyampaikan. Masalah mau ikut mau enggak itu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Jadi nggak membebani Jadi insya Allah diri. itu yang akan saya lakukan, Pak. Ya, insya Allah itu yang akan saya lakukan. Kalaupun saya misalnya harus bicara, maka saya bicara langsung. Ya, jadi mungkin nanti ada kawan-kawan, Pak Oki kok nggak ada suaranya sih ya? Kok nggak pernah komen sih ya? Ya memang seharusnya begitu. Kalau mau komen itu, apalagi menasihati pemimpin, bahkan mengkritik pemimpin, bukan di ruang terbuka, di ruang tertutup, bicara langsung. Ini kan sekarang ada kebiasaan baru ya. Pokoknya kalau nggak aktif di medsos itu sepertinya Bapak kok nggak ada di permukaan ya. Kok Bapak kok nggak ini ya, nggak respon apa nih, nggak ini lagi, nggak care lagi apa ya gitu ya. Nggak kecap lagi gitu Pak ya. Gitu kok diem aja sih gitu. Nggak gitu memang seharusnya ya. Dan itu memang terbukti ya. Karena saya juga mengalami Pak ya. Yang tadi mungkin Pak Firman sempat tadi bicara rame-rame di medsos, ketemu langsung kok nggak ngomong gitu. Sering Pak ya jangan-jangan ini. Jadi insya Allah saya akan lakukannya dengan cara seperti itu ya. Tentunya hal-hal yang lain kalau memang diminta ya saya inilah ya pasti bersedia lah ya. Susah Pak untuk tidak terlibat Pak ya. Udah puluhan tahun Pak terlibat di MAPI. Kalau udah separuh nyawanya di MAPI ya. Kalau tadi Bapak tanya persen, maka saya agak susah jawabnya kan. Berapa persen waktu saya di MAPI sama di kantor ya. Mungkin Bapak lebih baik nanya ke sekretaris saya, Pak. Karena yang protes pasti sekretaris saya. Ya. Ini Pak kok MAPI terus? Ini Bapak ini kegiatan begitu saya dijadwal ini kok MAPI hampir setiap hari. Jadi kalau misalkan ngejadwalin meeting ya zaman dulu kan sebelum ada COVID kan gitu, jadwal meeting itu jadi sekretaris saya di kantor harus berkoordinasi dulu dengan sekretariat MAPI untuk menjadwalkan meeting kantor. Sekretaris dengan sekretariat gitu Pak ya. Karena jangan-jangan lebih tahu sekretariat MAPI daripada Pak Oki ini dalam 2-3 bulan ke depan eventnya apa aja gitu ya. Betul Pak, jadi waktu itu kalau saya sama sekretaris bilang, ini saya sudah kehilangan kedaulatan atas waktu saya. Jadi waktu saya ditentukan oleh sekretaris saya dan sekretariat MAPI. Luar biasa. Tapi kalau sekarang sudah mulai berdaulat berarti. Sekarang saya berdaulat Pak, jadi saya bisa menjadwalkan kapan saya gowesnya Pak. Oh iya. Tapi kan di MAPI juga masih gowes. Oh, iya, pesawat aja sepedanya naik pesawat kan Pak? Itu nyolong waktu Pak. Cara nyolong waktunya gitu Pak. Tapi kalau nggak gitu emang harus ini sih Pak ya, pemimpin-pemimpin kita lah ya dimanapun itu kalau nggak jaga kesehatan, jaga kondisi itu repot Pak. Bukan nyolong, malah itu harus wajib sih. Kalau enggak, waduh sekali drop banyak urusan yang terbengkalai malah kan. Cuman kan kadang-kadang prioritas dan itu waktu istirahat sih kadang-kadang saya kalau itu tuh. Maka kenapa kok saya nyolong Pak? Karena itu dulu saya mainnya golf Pak. Ya, saya tahu main golf itu waktu yang dihabiskan itu panjang sekali. Sementara bersepeda itu saya memanfaatkan waktu yang memang setiap hari ada. Berangkat ke kantor, pulang kantor, ke sekretariat MAPI,
sepanjang masih nggak ada meeting-meeting yang merepotkan untuk bawa sepeda, saya bawa sepeda, Pak. Berarti bawa Dan baju itu, ganti juga tuh, Pak. nah iya, agak repot sedikit di situlah. Tapi saya sudah terbiasa, Pak. Udah nggak terlalu memusingkan ini keringetan apa enggak gitu. Ini baju Ke kantor kami juga gitu kan, Pak. Di Kementerian Keuangan kan juga. udah tahu lah itu, ya. Yang penting Apalagi parkir sepeda di mana gitu kan. betul ya, kalau misalkan terutama untuk kawan-kawan yang udah tahu saya, ya udahlah, saya mohon maaf aja lah kalau misalkan sebenarnya itu nggak mandi itu, Pak. Cuma lap-lap badan aja itu. Bawa parfum, Pak? Enggak ya? Rahasia ya. Baik, Pak Oki. Terima kasih waktunya, Pak. Luar biasa. Ini, Pak, saya ini di kantor, saya pikir di rumah tadi, Pak. Saya pikir, wah ini hari Sabtu, hari Minggu, mungkin bisa cari sela waktu di rumah. Ternyata di kantor, dan Bapak bawa sepeda, ini udah hampir maghrib. Masih aman nggak, Pak, sepedanya, Pak? Di Insya jalan. Allah, Pak. Doain aja. Doa selalu lah, insya Allah. Semoga dimudahkan lah, Pak. Pulang ke rumah aman. Kan Pak jalan Firman emang juga gimana nih? Di rumah, Pak? di rumah saya, Pak. WFH kita, Wah, Pak. enggak, soalnya background-nya kan virtual nih. Oh, asli nih, Pak. Oh, asli. Ini saya kalau nggak percaya nih colokan charger saya cabut nih, Pak. Nah. Oh iya. Saya pikir virtual. Jangan-jangan saya virtual ya, Pak. Kita di rumah, Pak. Jadi ada KPSPI-nya, terus ada apa itu. Wah, ini settingan. Biasanya orang kalau virtualnya itu buku-buku yang dipajang, Pak, gitu ya. Tapi bukunya nggak nyambung gitu kan. Tapi ini bukunya emang nyambung sih. Jadi biar gampang, Pak. Saya kalau pagi habis sholat biasanya baca buku dulu sebelum olahraga, ya paling setengah jam, seperempat jam. Kalau nggak gitu kita nggak ada isinya, Pak. Nanti sayang. Sedangkan buku-buku itu banyak, referensi banyak yang kita belum bisa sempat waktu untuk baca gitu kan, Pak. Kalau nggak dipaksain tuh sama tuh, olahraga, istirahat ya kan, sama aktivitas, makan. Nah, salah satunya baca buku, Pak. Itu kalau nggak nambah gizi di kepala ini kasihan nih, Pak. Apalagi sekarang Bapak tahu sendiri lah, masalah itu udah kayak nggak ada habisnya, dan dimensinya tuh luar biasa gitu. Jadi kalau kita nggak update terus pemahaman, pengetahuan, kemudian jangan sampai nanti apa yang kita ambil posisi itu ternyata tidak didukung secara memadai lah, bahasanya gitu. Kalau Bapak nggak logis secara penilaian. Ini kalimat Bapak ini saya ingat terus nih. Nggak logis secara penilaian gitu kan, Pak ya. Kalau ngajar tuh pasti ada statement seperti itu. Itu kan kalau di referensi itu namanya apa ya itu? Ada well supported sama reasonable. Saya ngambil posisi reasonable-nya nih, logik penilaiannya gitu kan. Itu sayang sih, Pak, kalau nggak kita isi. Itu ya saya pribadi aja ya, mungkin orang bisa dengan cara yang berbeda. Siapa tahu orang yang ngelihat diskusi kita ini jadi nambah pengetahuan, apalagi penilai-penilai yang baru ini ya. Nggak tahu gimana sejarahnya zaman dulu, tiap jempol diterima klien gitu kan. Proyeknya mungkin kalau sekarang miliaran kali, Pak ya. Itu tiap jempol doang gitu kan. Itu luar biasa. Terima kasih Pak Oki atas waktunya. Sama-sama, Pak Mohon Firman. maaf ini jadi prediksi saya meleset, Pak, malah 1 jam lebih ini. Dan insya Allah sih apa yang kita diskusikan kalau nanti bisa terdelivery dengan baik, bisa bermanfaat lah untuk kita semua, untuk pencerahan. Dan saya kira Bapak kembali lagi, Bapak itu nggak setua yang Bapak sampaikan loh. Saya hitung-hitung usia ini. Jadi ya masih panjang lah, Pak, waktunya. Kita mungkin masih bisa ketemu diskusi lagi, Bapak bisa masih memberikan inspirasi yang lain gitu ya, termasuk juga praktek Bapak di profesi ini pasti juga jauh lebih panjang, masih cukup jauh lah, Pak. Yang Pak Baroto, mohon maaf, yang usia sampai di atas 70, 80 mungkin ya, itu sekarang masih eksis gitu ya. Jadi saya kira masih cukup inilah, Pak. Sekali lagi terima kasih, Pak. Mohon maaf kalau nanti tadi ada yang kata-kata saya ada yang kurang berkenan. Terima kasih waktunya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.